Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan 6 pertanyaan. Yang pertama, masalah anak bawaan, sekaligus bahwa membahas yang ditanya oleh ibu tadi, bahwa anak bawaan, maksudnya anak bawaan itu gini, kita ceraikan istri atau tadi meninggal dunia ya, kemudian dia nikah lagi dengan istri lain. Bagaimana anak dari istri pertama ini, tanggung jawab siapa? Apakah nikah cerai maupun nikah mati? Kalau tadi kan mengatakan kalau nikah lagi dengan istri lain dan punya anak, apakah anak dari istri ini berhak diusir? Kalau anaknya sendiri, yang jelas nggak boleh diusir, itu anak kita dari istri pertama. Atau anak bawaan istri, kalau seseorang menikah dengan janda, benar Pak ya, janda punya anak, habis itu jandanya mati atau jandanya dicerai, nah, anaknya di mana? Anaknya boleh diusir enggak? Anak ini tanggung jawab suami jika itu anaknya. Jadi saya memberikan contoh pertama, jika dia nikah dengan seorang perempuan kemudian punya anak dari pernikahan itu, maka anaknya itu selama dia masih belum balik, belum bisa bekerja, menjadi tanggung jawab suaminya walaupun istrinya sudah dicerai. Itu hak asuhnya kepada siapa? Kalau anaknya belum balik, hak asuhnya kepada ibunya, itu kepada istrinya. Yang mengasuh ibunya, yang ngirim uang suaminya. Ibunya nggak boleh makan dari kiriman suaminya itu, karena itu milik anaknya, kecuali kalau ya digoreng bersama boleh. Artinya kalau kita itu uang dikirim untuk beli lauknya yang goreng, yang masak istrinya atau ibunya, maka boleh bersama-sama. Tapi nggak boleh itu masuknya dikirim yang 2 juta dikantongin dia, itu ya nggak boleh ya, karena bukan hak dia, itu hak anaknya itu Pak ya. Jadi hak anaknya, jadi hak asuh selama belum balik kepada ibunya. Kalau sudah balik, anaknya disuruh milih, mau milih bapak kamu atau malah milih ibu kamu, itu kalau sudah balik ya. Tapi kewajiban beri nafkah adalah suami yang merupakan bapaknya, bukan suami yang baru. Makanya gini, dia cerai dengan suami yang pertama, punya anak, kemudian dia kawin lagi dengan laki-laki lain, maka kewajiban ini ya itu kepada suami yang lama. Ketika sudah menikah ya, itu sebenarnya masih ada kewajiban dari suami yang lama, kecuali kalau suami yang baru itu menggendel, sudahlah ini karena istri kamu, mantan istri kamu sudah saya nikahin, maka menjadi tanggung jawab saya kebutuhan anak-anaknya, yaitu anak-anak kamu saya tanggung. Itu kalau mau lebih baik, karena kalau anaknya hidup di rumahnya suami baru, uangnya dikirim dari suami lama, itu kan nggak elok Pak. Ini gimana ini ya, maka sebaiknya diserahkan kepada suami yang baru, kepada suami yang baru. Makanya Pak, suami yang baru ini kalau anaknya perempuan dan ibunya belum digaulin, maka dia boleh menikah dengan anaknya ini. Tetapi kalau ibunya sudah digaulin, dia tidak boleh menikah dengan anak tirinya. Tidak boleh nikah dengan anak tirinya mahram, karena ibunya sudah digaulin. Itu pertama Pak. Yang kedua, bagaimana rizki atau perceraian sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diceritakan. Iya Pak. Jadi jumlahnya berapa tadi Pak? 324.527 perceraian setiap tahunnya itu, atau tahun 2013 itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini kok cerai itu takdir, nikah pun takdir. Ini ada ibu-ibu, mbak-mbak ya, belum nikah, SMS ke saya, Ustadz, saya sudah pacaran dengan seorang laki-laki,
sudah cinta banget. Kira-kira sebulan lagi mau menikah. Tiba-tiba pacar saya ini yang sudah mau menikah ini sebulan lagi tiba-tiba memutuskan hubungan sepihak. Saya putuskan nggak jadi nikah dengan kamu. Perempuannya stres. Nggak jadi nikah katanya dengan orang yang dia cintai. Dia galau, bingung. Dia nanyakan Ustadz, gimana itu? Calon saya memutuskan sepihak. Ya, saya jawab, ya dia memutuskan sepihak. Karena kan belum jadi suaminya. Terus gimana? Ya, apakah nikah itu takdir? Iya, saya jawab takdir. Kalau nggak jadi nikah berarti bukan jodohmu. Bilang, bukan jodohmu gimana? Sudah terlalu cinta. Nah ini perempuan itu kadang-kadang gitu, Bu. Udah cinta sama seseorang itu susah untuk belajar cuek, Bu. Ya. Diputuskan nyari lagi gitu aja, bingung. Laki-laki juga begitu, ditinggal oleh calon istrinya nyari lagi gitu aja, bingung. Ya. Kalau takdirnya dia jodoh, ya. Ini nggak jadi nikah ini. Putuskan, tiba-tiba setahun lagi dia ngelamar lagi, ya berarti jodoh. Ya. Kalau jodohnya nggak akan lari, itulah enaknya kalau kita tuh beriman kepada takdir, kepada hari akhir. Kalau jodohnya tidak akan lari, gitu. Jadi tenang aja. Masa mencintai seseorang yang memutuskan sepihak, bahkan lebih dahsyat lagi. Ada seorang perempuan SMS, Ustaz, ya, calon suami saya ini mensyaratkan sebelum hari pernikahannya untuk melakukan hubungan dulu, hubungan percobaan. Saya nolak, tapi kalau saya nolak nggak jadi nikah katanya. Gimana Ustadz katanya, kalau saya menolak dia nggak mau nikah dengan saya. Saya bilang putuskan hubungan, karena itu calon suami yang jahat, calon suami yang nggak baik. Masuk sebelum menikah ngajak berzina. Suami macam apa? Cari suami lain, masih banyak laki-laki bujangan di Indonesia ini. Ya, kalau belum takdirnya, kalau nggak takdirnya nggak jodoh. Kadang-kadang perempuan itu khawatir ditinggal oleh lelaki yang dicintai. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kalau belum jodohnya, walaupun ibu nangis-nangis, mbak nangis-nangis, tetap nggak akan dinikahin karena bukan jodohnya. Jadi benar, perceraian dan pernikahan itu karena takdir. Yang penting kita berusaha dulu lah, berusaha. Kalau nggak dapat berarti sudah takdir. Jadi takdir itu kapan, Bu? Kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi belum takdir. Makanya sebelum terjadi kejar dulu. Kadang-kadang saya itu, ya, sama mahasiswa, sama anak-anak muda itu sering gurau gini, Bu. Kalau kamu kok nikah kok susah banget. Kadang-kadang nikah diundur-undur, belum dapat Ustaz, nggak cocok. Nah, bilang sudahlah, ada perempuan di jalan, panggil, kamu mau nikah dengan saya enggak? Terus ada perempuan tertarik, panggil, kamu nikah dengan saya enggak? Tawarin aja setiap orang yang jalan. Kalau jodohnya pasti mau. Kalau jodohnya ya mau. Banyak loh orang kayak gitu loh. Banyak orang kayak gitu, asal aja dia modal dengkul, mau dia, kaget dia. Loh, ada cerita nyata, Bu, cerita nyata di barat. Bener ini cerita nyata. Ada seorang laki-laki jenggoten gitu, kayaknya anggota pengajian, tapi bukan di Sumarekon, di barat. Satu lift, jadi dia naik lift, ada perempuan, Bu, perempuan janda, kaya raya, ya, cantik. Laki-laki itu nggak mau lihat dia, nunduk gitu. Kaget dia, ada laki-laki Amerika nggak mau lihat saya, aneh kan, padahal dia cantik, pakaiannya seksi, nggak mau lihat dia depan gitu, disuruh lihat dia nolak gitu, nggak mau lihat, bener nggak mau lihat. Dan dia penasaran, tanya, "Weh Mas," katanya, "memang saya nggak cantik kok," katanya. Dia jawabnya sambil nggak nengok gitu, bukan masalah cantik nggak cantik, ya.
Gimana saya tahu cantik kok saya nggak lihat kamu, katanya. Kenapa kamu nggak lihat saya? Ini dilarang oleh agama saya. Islam melarang kita melototin perempuan yang nggak pakai baju. Dilarang. Ini bila bilang begitu kaget. Bener, agamamu bilang gitu, bener. Penasaran dia. Dia keluar lift dikejar oleh perempuan itu. Bener, itu bener katanya. Kemudian dia bilang, mau nggak kamu menikahi saya? Coba bayangkan. Mau nggak kamu menikahi saya? Orang itu mengatakan, ajaran saya, ajaran agama saya Islam tidak membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan kafir macam Anda. Nah terus gimana? Ya kamu masuk Islam dulu, bener. Kalau saya mau masuk Islam, kamu menikahi saya. Ya lihat dulu nanti, kan gitu. Akhirnya udah kalau gitu saya masuk Islam, ya asal kamu menikahi saya. Udah akhirnya apa? Laki-laki itu menikahi perempuan itu. Yang tadinya pakaiannya ya seadanya begini, kelihatan semuanya, melihatkan seluruh auratnya. Ya, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam di bawah bimbingan laki-laki ini, dan seluruh harta kekayaannya diberikan sama laki-laki itu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu nggak nyangka kan, orang kaya raya, janda, artis, ya kemudian ya bajunya seperti itu nggak tutup aurat, tiba-tiba menjadi jodoh daripada laki-laki yang alim, yang tidak mau melihat perempuan yang bukan mahramnya dan sebagainya, dan menjadi baik. Itu artinya apa Pak? Takdir 50.000 sebelum diciptakan langit dan bumi, bahwa istrinya adalah orang yang ketemu di lift. Ada jodoh itu ketemu di lift, ketemu di terminal, ketemu di jalan, itu banyak. Coba nanti sekali-kali saya mengumpulkan itu cerita suami istri yang ketemu di jalan-jalan itu. Mungkin kita banyak itu data-data untuk menunjukkan bahwa jodoh itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah lihat enggak seorang laki-laki ganteng nikah dengan perempuan yang jelek sama sekali? Ya, ada itu saya lihat. Ada juga perempuan yang cantik banget, suaminya jelek banget. Wah, ada itu loh, kok bisa katanya. Wah, memang dunia ini aneh. Itu namanya jodoh. Ya. Baik, saya teruskan dulu. Tadi mana pertanyaannya? Ya. Pertanyaan ketiga, suami istri yang dicerai, rizki ya, rizki itu apakah? Ya. Ada dua pertanyaan ya tadi Pak ya. Suami istri gimana tadi? Suami istri yang dicerai, pertanyaan pertama. Mana tadi yang bertanya itu? Angkat tangan Pak ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Suami istri udah dijawab, ya sudah. Kemudian rezeki itu apa? Berupa uang saja? Apakah doa? Kemudian saya, ya Allah saya minta rezeki yang banyak, minta uang 1 miliar umpamanya, ya karena mau beli rumah. Tapi nggak dijawab oleh Allah. Ternyata 1 miliar itu ditabung nanti di akhirat, kan gitu maksudnya. Apakah itu termasuk rezeki? Ya, rezeki itu yang diberikan Allah. Rezeki ada dua, rezeki di dunia dan rezeki di akhirat. Kalau rezeki di dunia berarti yang diberikan Allah di dunia. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Ya. Maka kita nyari rezeki yang halal saja. Ya. Allah itu Allahu Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam yang memberikan rezeki kepada semua orang. Termasuk yang kafir diberi, cuma rezekinya kadang-kadang rezeki haram. Ya. Karena itu Pak, rezeki ini adalah sesuatu yang diberikan Allah di dunia, baik berupa uang, jabatan, fasilitas, itu termasuk rezeki. Makanya KPK itu bisa menjerat orang karena gratifikasi berupa fasilitas, bukan uang. Itu berapa anggota DPR itu yang kemudian dijerat ya kasus korupsi karena apa? Diberi tiket perjalanan keliling Eropa. Dia nggak terima uang, dia menerima tiket. Ini masuk korupsi. Bahkan sekarang mau digodok undang-undang untuk menjerat gratifikasi seks. Apa gratifikasi seks itu? Dia korupsi, tapi uang fee-nya itu bukan uang, tapi perempuan. Ya, itu apakah nanti masuk korupsi? Mestinya masuk korupsi. Karena kalau orang mau berzina ke prostitusi itu kan bayar. Ini gratis.
Nah, berarti bisa diuangkan masuk korupsi. Maksud saya bahwa rezeki itu bisa uang kontan, bisa berupa fasilitas, dan bisa berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Maka tadi kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang saya bertakwa kepada Allah, segala urusannya mudah, termasuk dihindarkan dari penyakit, selamat, tidak kena musibah, itu rezeki juga. Itu rezeki juga. Baik. Yang keempat, gugatan cerai. Kalau orang menggugat cerai, Bu, apakah dia berhak mendapatkan harta gono gini? Benar tadi Bu gitu kan? Harta gono gini itu, Bu, itu kalau orang meninggal dunia. Maksudnya begini, kalau orang, dulu pernah kita bahas waktu warisan, Bu, ya, harta gono gini yang benar menurut Islam itu kalau istri bekerja punya uang, iuran sama suami untuk beli rumah, maka rumah itu harta gono gini, setengahnya dibayar oleh istri, setengahnya dibayar oleh suami. Kalau cerai, maka harta istri diambil dulu, ya, karena itu harta istri. Kalau mati pun, ya, kalau mati suaminya, maka setengah dari rumah itu menjadi milik istrinya, baru yang dibagi itu setengahnya. Jadi istrinya dapat setengah rumah plus 1/8 dari rumah itu, dari setengah rumah itu. Itu namanya harta gono gini. Kalau istri nggak bekerja, istri nggak iuran, ketika dicerai ya sudah, nggak dapat apa-apa. Dia hanya dapat namanya uang pesangon. Ada dalam keluarga itu uang pesangon. Terima kasih selama 10 tahun telah bersama saya, ini uang terima kasih, uang pesangon 4 juta minimal kalau di Sumatera. Kalau di Jakarta saya nggak tahu berapa juta, ya, itu uang pesangon dan itu hukumnya sunnah. Itu, Bu, ya. Benar, Bu, tadi pertanyaan seperti itu kan. Yang kelima, kalau suami mencerai istri selama di rumahnya, apakah istri boleh buka aurat? Nah, boleh buka aurat enggak, Bu? Suami yang mencerai satu itu masih istrinya. Ketika suami bilang saya cerai kamu, sehari setelah itu mati suaminya, plek, dapat warisan enggak? Pak, kalau kita mencerai istri, saya cerai kamu karena marah, kena serangan jantung, wah, mati. Istrinya dapat, jadi cerai dapat warisan nggak, Pak? Pak, ini pelajaran warisan, dapat nggak? Dapat. Kenapa dapat? Karena masih istrinya. Makanya di rumah situ. Berarti kalau masih istrinya, berarti ya dia bukan buka aurat telanjang bulat, ya. Maksudnya mungkin buka aurat seperti biasalah, dari di rumah boleh, seperti di rumah boleh, ya. Bahkan kalau suaminya menggaulin dia dengan niat cerai, maka sah. Ini cerai nih, kemudian lihat istrinya kok cantik gitu kan, nggak kuat, langsung didorong ke kamar, digaulin, dipaksa digaulin oleh suaminya, walaupun istrinya berontak-berontak. Ya, kalau niatnya dalam batin saya mau rujuk istriku, itu boleh. Istrinya nggak boleh nolak. Mau rujuk, Kak, rujuk itu ada dua, dengan perkataan, wahai istriku saya rujuk, itu sah. Yang kedua, nggak usah pakai ngomong-ngomong, langsung aja sikat, itu juga sah. Dengan niat rujuk loh. Kalau dengan niat main-main nggak boleh. Wow, itu istri yang dicerai gitu. Jadi nggak boleh kalau nggak ada niat rujuk, ya. Baik, hak asuh anak sudah saya jawab tadi. Hak asuh anak adalah kepada suami jika anaknya masih kecil. Yang keenam, anak korban. Apa anak korban? Oh ya, menikah kemudian mau cerai nggak jadi gara-gara anak. Itu kan pertanyaannya apa, Bu? Bukankah istri
itu akan banyak dosanya jika tidak melayani suami. Makanya Bu, kalau ibu masih jadi istri ya harus, nggak boleh sini dek, nggak mau, nah nggak boleh. Oh masih istrinya kok. Kemudian ada kasus temen itu istrinya larikan diri Bu, jadi dia masih istri belum dicerai tapi kabur dia, dosa nggak istrinya? Dosa, karena masih istrinya walaupun nggak cinta, tetap aja nggak boleh kabur. Kecuali kalau sudah dicerai kabur boleh. Karena itu Bu, selama menjadi istri mau tidak mau, ya harus sebagai istri kewajiban istri dilakukan. Kalau nggak mau, ya sudah cerai, tinggal milih. Ibu mau jadi istri harus mau tidak mau harus melayani suami. Tapi kalau ibu nggak mau melayani suami, ya cerai, tinggal milih. Jangan bimbang kayak gitu, istri tapi bukan istri, hakikatnya istri. Maksudnya dia kelihatannya masih nikah, tapi sebenarnya kemarin itu aneh banget. Ada seorang yang datang kepada saya, Ustadz, kita ini sudah cerai lama, katanya. Sudah cerai lama, tapi supaya tetangga nggak tahu, kita tetap di situ bertahun-tahun. Aneh, bin ajaib, bener Bu, terjadi. Ngomong sama saya sudah cerai dengan suami saya, tapi saya masih hidup di situ bertahun-tahun lamanya, nggak ngapa-ngapain. Ya suaminya makan sendiri, istrinya makan sendiri, hidup bersama. Orang lain nggak tahu, bahkan keluarga besarnya nggak tahu kalau dia sudah bercerai. Saya bilang haram Bu, haram. Kalau sudah bercerai, sudah 3 bulan, sudah 1 tahun, 2 tahun, ya harus pisah. Kan nggak boleh berkumpul yang bukan mahramnya, nggak boleh. Ya, kadang-kadang tidur satu kamar, bukan tidur dempetan begitu, enggak. Satu kamar itu, ini suaminya, ini istri dan anak perempuannya, pisah. Oh bukan suami istri lagi. Coba bayangkan, itu tidak boleh. Maka saya bilang Bu, ini kalau sudah terlanjur, maka ibu harus segera menggugat cerai. Bukan menggugat cerai, harus pergi dari rumah itu, bukan suaminya lagi. Ya makanya ibu tadi, kalau tidak nyaman lagi cerai. Kalau masih suami istri, ya harus melaksanakan suami istri, kalau enggak dosa. Terakhir, saya pertanyaannya, bagaimana kriteria yang dicontohkan para sahabat zaman dahulu? Apa ini? Yang harus bagus banget tulisannya, yang harus mereka sebelum mereka menikah. Oh, yang mereka jalani sebelum mereka menikah. Ya. Kedua, apakah Departemen Agama Islam akan memperlakukan seperti di Malaysia yang memperlakukan SIM, benar SIM 1 piagam izin menikah, sehingga calon suami mempelai lebih siap ilmu dan agama sebelum menikah. Bagus ini ya, bagus. Sebelum menikah itu harus ada uji kelayakan ya. Maka sekarang belum ada memang di Indonesia, tapi alhamdulillah sudah ada training, sudah ada kasus-kasus namanya pra wedding gitu ya, pra pernikahan, sudah ada kursus-kursus dan alhamdulillah pengikutnya banyak. Jadi perempuan-perempuan, laki-laki yang menikah itu dikursus dulu. Ini dapat sertifikat. Tapi nggak harus dari negara, ini dari lembaga swasta. Dapat sertifikat ini lulus daurah training pra pernikahan. Insya Allah lebih siap. Makanya kalau pemerintah belum, sekarang bapak dan ibu tolong Bu, kalau anak-anak bapak dan ibu tolong dididik, diarahkan sehingga sebelum menikah sudah siap. Kemudian bagus ada calon suami istri mau menikah datang ke rumah, minta wejangan bagaimana trik-trik menikah itu bagus. Yang bawa calon mertua, orang tuanya masing-masing bawa ke situ, ketemu dengan calonnya. Ya karena kita diminta untuk nasihatin, saya nasihatin kepada calon mempelai dan nasihat kepada calon mertua supaya nanti tidak salah paham dan bahkan kepengin ikut terus aja. Setelah nanti sebulan lagi kepengin lagi, habis itu sebulan lagi. Saya bilang mestinya pakai daurah lebih baik ya, daripada satu-satu gitu nggak efektif. Kalau pakai daurah lebih baik. Jadi demikian para hadirin rahimakumullah, ternyata masalah keluarga ini masalah yang sangat kita butuhkan
Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang mendambakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.